Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sanget kula takdimi putra guru kula Kyai Haji Wafi Maimun. Ingkang kula hormati para habaib wabil khusus Habib Auhad Sahab, Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang saya hormati. Sedanten hadirin ingkang kula hormati. 4 hari yang lalu tapi 5 hari yang lalu kula hormat acaranipun Gus Kamil. Ini ku teman kula sak kamar, nggih putra guru kula. Kula mboten nyangka nak penyakit utawi asma yang diderita mulai kecil. Kula bersaksi betul mulai kecil kula sak kamar. Niku beliau sering libur gak sekolah karena asma. Kula riyen niku iri kepen lara, mergi kula niku ora seneng sekolah. Terus kula niku ora seneng sekolah, tapi seneng pinter. Niki Tohani seneng sekolah tapi ora seneng pinter. Niki kanca kula sedanten. Niki Gus Wafi niku adik kula jauh. Mergi kula adik kelas kula niku Gus Kamil, terus Gus Ghafur, Gus Raub, Gus Wafi. Terus Gus Wafi niku kacek 5 kelas kalian kula. Terus kula sangat hormat beliau karena putra Mbah Mun juga sregep alim. Beliau ki hormat kula luwih tuwek. Niki sing kula ulang alfiyah riyen niku termasuk bahaya ya. Itu kok paham, Pak? Iya. Paham mesti anggap paham betul. Kula niki pesene Gus Wafi kula kan suwi mengke ngantos jam 3 nggih. Jam 3 dini hari nggih. Nggih setuju nggih? Nggih ngono nggih ngantos jam 3 mengke. Jam ngantos jam 3 kula nggih mboten. Ngeten nggih. Kula akan baca, saya akan matur serius mungkin 40 menit karena ini bahasa Indonesia Gus. Karena banyak yang dosen-dosen dari UI juga ikut, banyak yang ikut. Begini, saya itu diantara engkang kula harokati kula mun kesane kula taskil ya kula sakel. Ayo sini. Adalah kitab Maslakut Tanassuk Al-Makki. Kula balaken saking kitab aslinipun niku Al-Iqdul Farid karanganipun Said Muhammad bin Alawi. Niki wau kula dipeseni kan nyemangati santri-santri. Kula niku Mbah Mun niku lami sekali karena beliau dulu masih aktif di MGS seminggu 2 kali. Kula ngaos Al-Husunul Hamidiyah kalian Faidul Khobir. Selain ngaji-ngaji di pondok. Sing kula kenang nggih sing gampang-gampang niku. Tenanane kalian bangun ra oleh. Ora usah sregep gak ngaji kuwi. Aku dhisik yo ora pati sregep. Tapi kasil alim. Lah kula bagian niru sing gampang-gampang mawon, ra sregep kasil alim, timbang sregep ora alim. Karena niki mboten cerita sombong, cerita bejo. Wong pinter kalah mbek wong bejo. Terus banyak orang enggak tamat SD sugih guruwe profesor. Ana wong sugih nggih pondok nyiyekno wong alim. Jadi wong alim di bawah struktur manajerial wong sugih sing ra iso ngaji. Iku senasib innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencetek gire ngoten. Tapi kula badhe cerita. Dulu kula nggih iskal niku janggal ora paham. Tapi sausé kula tuwa, tambah tuwa. Kula sakniki wis dadi tuwa, wong kanca kula mundhak kapundhut, kula beberapa kanca angkatan kula mun kapundhut termasuk Gus Kamil. Nggih kula nggih siap-siap kapundhut. Nggih mboten wedi nggih biasa mawon, misalnya suatu saat kula mati nggih biasa mawon. Masya ahlan wa sahlan wa Habib Muhammad.
Jadi alternatif. Kalau terusakan, kalau tentu yang saya kenang dari Mbah Mun adalah sing asik, sing lucu, sing gampang lah. Karena ternyata, wow sing didawakan Mbah Mun ngaji, ora sregep-sregep tenanan, sementing pinter. Tapi itu buatan sregep yang sregep loh, buatan kok sampean, itu ora sregep tenan nih. Karena tidak sregepnya Mbah Mun itu setiap maktubah masih baca kitab. Saya masih ingat betul habis subuh itu baca Ihya, habis zuhur itu baca Ibnu Aqil Mas Hasan ya. Ibnu Aqil, terus habis asar Hikam. Hikam ya. Kamu ngaji itu. Niki kanca-kanca kula teng sareng sedanten iki. Ngajine nate tapi mbok khatam ora jelas. Habis isya niku apa San? Wahab San. Habis isya apa? Wahab. Wahab, makhluk. Rupane iki. Ribet mesti ora jelas-jelas sendiri. Kalau masih ingat niki ngenang yai. Saya tadi janji serius 40 menit. Dipeksa Gus Wafi. Iya, sesine ku ya. Ngaji tenan Mbah Habib Muhammad. Mun sing kula sing santai-santai mawon. Niki roh dalan mlebu swarga. Sampeyan anut mawon, gak usah mikir ribet mikirnya. Dulu di antara keramatnya Syekhona Khalil itu kalau nalkin orang mati, ngomong aja ini malaikat, ngenteni ketua rombongan, gak usah jawab. Terus ngoten tok terus mulai. Ketika ditanya ketua rombongan siapa? Aku. Beliau kalau ditanya ketuanya siapa? Gurunya sampai Rasulullah. Pas Rasulullah itu mungkar nakir serawani takok. Ini dijamin deh, aman deh soalnya buat saat dijawab. Ngentosi ketua apa? Ini ijazah Syekhona Khalil. Atau kau mungkar nakir ngenteni ketua rombongan. Kalau tak cerita, kalau ngaos Ihya itu seperti umumnya ulama. Itu ada bab-bab tentang keriangan. Sebagian dibabkan di Al-Imbisat, asik sama Allah. Sebagian dibabkan Kitabul Iski wal Mahabbah wal Wujdi, ada yang baca wal Wajdi. Keasikan bersama Allah ini ceritanya banyak sekali. Termasuk wonten cerita Nabi Musa niku donga iku mboten enten udan, donga mati-matian niku mboten mandi. Mun salat hajat men istisqa mboten. Niku Nabi Musa pemenang sakniki istisqa orderan tambah ra mandi. Istisqa sakniki niku kiyaine ra di sawah ya, tidak istisqa rasa-rasa ora di sawah. Sing semangat istisqa sing sawahe ombol. Lah kula kiai politik wedi ra mandi mboten purun lho. Ngaki-aki ora mandi wae. Dadi tok ora gelem. Karena ketika gak mandi kok ora kok terus wong darani akeh maksiat. Kiai ini sing ngobos ya. Padahal versi langit ora mandi mergo akeh sing maksiat. Tapi sing dohir kan ono kiai ini. Daripada darani ra mandi kula termasuk kiai yang enggak pernah salat istisqa. Karena takut tersangka mboten mandi. Dan itu bagus mempertahankan harkat dan martabat itu bagus. Niku mun ijazah keng mas saya kula. Mboten krana gengsi, ini kan martabat. Karena kiai-kiai itu tahu Allah karena gawe hujan itu mergo akeh maksiat. Tapi akhirnya Nabi Musa minta mboten mandi. Mboten karena Nabi Musa kata Allah, "Inna fihim namaman." Nak kepengin dongane mandi, sing tukang adu-adu ditokno ke kelompok itu. Dari Nabi Musa, ya gampang kok Gusti. Namam itu siapa? Nanti saya usirnya. Jawabnya pangeran unik. Ya Musa, ini nahaitu to, ini anhan namimah. Wa aku numaman. Aku iku pangeran sing nyariatno wong ora oleh adu-adu. Lan aku nunjukno wong iku sapa berarti aku adu-adu. Jadi aku iki pangeran yang mengeramkan namimah adu-adu. Nah aku nunjukno sapa wong iku berarti aku adu-adu. Berarti mboten saged ora iso, nek iku ora iso. Akhirnya solusinya apa? Solusinya wis ngene ae. Niki cerita Ihya tadi disebutkan.
petuki kawulaku wonge ireng, bareh niku wonge ireng. Temuriku pokoke dirangno ireng, mestine ya elek ya wong ireng. Ireng ndak, mboten ngerti kalau kriting napa mboten ngerti kok ireng ndak. Walhasil Nabi Musa ketemu niku Dun Aswad niku. Dengan nurnya Allah, Nabi Musa pirsa kalau itu bareh dengan nurnya Allah juga pirsa kalau itu Musa kalimullah. Itu diantara di Kitabul Mahabbah wal Iski. Itu dialeknya syariat itu kacau sekali. Kacaunya saya diminta Allah supaya kamu berdoa supaya ada hujan. Niku dongane niku kacone pol. Ya Allah, apa hujan angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga ada hujan? Apa engkau takut stok bisingkulit tidak nurunkan hujan? Kacau semua. Semuanya doanya itu kacau. Kacau secara syariat. Tapi itu cara bareh manja sama Allah. Faham Musa bibabsih di kitab-kitab Musa ingin jotos darah karena secara syariat salah. Tapi jawabnya Allah, ojo jotosi Musa, ojo taboki. Innahu yurhikuni fil yaumi salasa marrah. Ana sing innahu adhakani fil yaumi salasa marrah. Aku seneng mbek gaya dongane dekne aku seneng. Ora usah diterjemah bikin saya tertawa kenyamanan. Kalau hujan tidak turun karena mereka maksiat ya Allah, maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi engkau. Engkau itu zat sing la tadruka maksiatuhum. Engkau zat sing wong kabeh maksiat itu mboten ngefek. Kok jenengan pertimbangno apa ben wis. Jadi Ikhya itu satu kitab yang nak ngebabno serius. Kulo nggih gumun mbek Imam Ghazali, cara kepanggih. Niku kulo ngaji mbek Habib Muhammad, bareng-bareng ngaji ning Imam Ghazali. Itu kalau bikin bab kitabu misalnya Fawaidin Nikah. Iku koyo-koyo nikah wajib karena dengan nikah ada turunan, ada generasi, ada penerus tauhid. Tapi bareng kitabu Afatin Nikah, koyo-koyo nikah itu haram. Padahal dikarang satu orang. Gara-gara nikah katut bojo, gara-gara bojo akhirnya polah, gara-gara anak. Wes urip. Dikarang satu orang. Ketika cerita kita Fawaidul Uzlah, seakan-akan uzlah itu wajib. Uzlah itu kapan? Ketika di mana-mana ada dosa. Saiki apa dosa? Kalau nanti ketemu kanca kula Gus, nak ketemu ngayu, senenge ketemu wong elek parah di. Lah terus kowe suci. Ya iya lho Gus, nak ketemu ngayu kan sahabat padha, ketemu wong elek ya ngenyek ya dosa. Kan sama kan ketemu wong ayu dosane sahabat, ketemu wong elek dosane ngenyek. Ribet kan? Ketemu wong sugih dosane tomak, ketemu wong melarat dosane nyepelek. No ribet kan? Ketemu Habib Muhammad takdim pas-pasane njaluk ning swarga. Ngono ya ribet. Wong takdim pas-pasane kok njaluk ning swarga. Takdim tenanan sumbut betul. Iki kadang kiai iki ngoten, Gus. Salam template 100.000 njaluk swarga, ribet kan. Setahun pisan ya duwe swarga. Biar kita bisa lho. Iki gak terima asline Habib Muhammad ya ora trimo. Kan ribet. Ya tapi misalnya dekne ra gelem hormat Habib iki luwih salah meneh kan. Dunia iku ribet. Sehingga penting uzlah. Tapi ketika Imam Ghazali ngarang Kitabul Afatil Uzlah, gara-gara uzlah gak ana taklimu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ana syiarul jamaah. Gak ada syiarud din, gak ada syairullah. Wong nak uzlah kabeh iku ora ana kebaikan, ora ana kebenaran, anane maksiatullah. Jadi pas ngarang Fawaidul Uzlah kaya-kaya uzlah iku wajib. Pas ngarang Afatul Uzlah kaya-kaya uzlah iku sekarang oleh satu orang. Ketika ngarang kita beroja, wis koyo-koyo hubungan dengan Allah ku nyaman senyaman-nyamannya. Saking nyamannya rojak di situ itu Imam Ghazali cerita, nanti ketika di mahsyar itu lama ditanya sama Allah, gimana kabar kalian? Saking udine ulama itu tiga dosa kula ngeluh semua. Tapi ada ulama sing ngendikan gini, nggih Gusti dosa kula kathah, tapi jelas mboten enten dosa sirik. Jenengan janji nak dosa liyane sirik jenengan sepuro, niki ketajiran sepuro. Ternyata Allah suka yang ini. Ya wis tak sepuro. Itu di kitab Roja. Tapi ketika ngarang Babul Khauf, wes kabeh. Kamu jangan terjebak tertipu oleh tempat yang paling soleh, paling baik. Kurang apanya surga? Gara-gara kesalahan Nabi Adam terdiusir dari surga. Kamu juga jangan terjebak, tertipu dekat sama orang hebat, orang soleh. Ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu. Kurang dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab.
dengan orang-orang soleh di sekitarnya, tapi tidak bisa memanfaatkan orang-orang soleh itu. Oh, beliau cerita betapa keliru terus ketika ngarang bab apa? Khauf. Jadi ketika ngarang bab rojak seakan-akan hidup semudah itu, ketika ngarang bab khauf seakan-akan hidup itu sesulit itu. Dikarang oleh satu orang. Itu namanya Imam Syafii Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau nggak ada kitab Ihya itu ada sekitar 5 kalau cetakan Toha Putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun. Terus kitab yang pernah saya pelajari harfan-harfa itu pakai cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kalau ada naskah salah saya benarkan pakai caranya. Kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin karangannya Sayyid Zabidi Muhammad Murtado Az-Zabidi. Beliau dengan kita kira-kira ya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud ngaji abahnya Kiai Abdullah ngaji Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini awaluman sing dari Jawa sing yulazimu Sayyid Zabidi. Terus orang Indonesia itu luar biasa. Kiai Abdul Manan ini pertama Kiai Jawa sing mulazamah kalian Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf. Jadi sanad kita ke beliau kira-kira 6. Ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia. Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mahfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Babanya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsihul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih Asegaf, tapi ikutnya lama-lama jadi Bagil. Jadi ada yang ditulis Segaf, ada yang ditulis Bagil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Hafiz karuan ya tahta Syekhin Wahid tahta dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo pun arah di sinau nih itu ini butuh ngerti. Semulai rapodo itu ketika agak di sinau. Itu ulama-ulama dulu. Saya baca I'anatul Thalibin. Itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan. Tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kitab Buhyatul Mustarsyidin itu sudah ngomentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah. Habaib-habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang zuriatnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sahib Bising Tiduro, zuriatnya banyak yang di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin dulu Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Sayyid Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah di Yaman. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gini loh. Seperti Spanyol itu guling nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam. Dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita, Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasa Mbah Mun ngaten sesuatu. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dienggo sujud iku kalong. Allah gak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurangi. Delala kersane pangeran digenti Indonesia, yaiku gulinge Andalusia iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro. Dan Sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khatib Al-Minang Kabu, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir,
atau Abah Zubair ngarang Al-Qalaid Al-Uluyah, ada Takrirat kata, Mbah Mun juga ada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun saya masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud goleng ra ono gentine. Dadi digawe gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Nah, saat ini delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istiftah hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Sama masih ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab nih Gus Wafi, Qadayal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulia Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, masuk merujuk Syekh Muhammad Khatib Al-Minangka, Nawawi, Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid, di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad, di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Habib Al-Habsyi yang Abdurrahman ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri sing teng mriki ndherekaken Gus Wafi, kula nate mriki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Sadili atau mriki kula hormat mriki. Pas itu dirawuhi kalau enggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf gitu. Pak Saiful Yusuf. Yai cerita madhab napa Sadili ya. Saya masih ingat pernah didhawuhi Yai, hak Wafi iku bejo. Mergo genteni Mbah Rozak dhisik sing gawa Sadiliyah ning kawasan Solo iku Mbah Rozak. Mbah Rozak iku nggih berarti bin Abdullah gitu. Kan Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Rozak sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih, terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng Putih Termas, terus sing Thariqah Sadiliyah niku dibeto Mbah Abdul Rozak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan ndak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kula riyen nggih sering belajar bareng kalian Gus Kamil nggih sak kamar kula banyak tahu tentang kitab I'anatul Thalibin Ihya. Kula cek eling kula riyen sinau ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku tersih duka ya. Oh, duka saking susah urip wis pundi kitab gentenan dhisik. Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mengke dienggo Gus Sofur, kadang Gus Kamil damel kitab mengke kula damel. Mbok saking malese tuku ra di dhuwit, mbok saking beline wong anggaran go tuku kitab go liyane niku mboten sing jelas udzon niku haram. Sing ngono wae dadi serasa dijerok-jerok, sing jelas udzon niku haram. Meskipun resiko husnudzon kadang ya bodho, karo nakal di husnudzoni gitu. Tapi dulu itu kalau jeling gawe Gus Sofur, dhisik wong belajar i'anah setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada basul masail. Ya ini wong alim alama. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula jek menangi Abah kersa dadi lajnah Gus. Karena ya ini nggih cerdas tenan, tapi kadang-kadang cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kula jek eling debat. Sampeyan ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal wa haram, umumnya wong. Haram kan apa ya halal? Polling enggak usah benar apa salah, polling saja. Halal wa haram, umum. Halal kan? Kemuni halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik tapi nak kepiting haram kan eman-eman. Padahal ketika ngaram noyu alasannya amfibi kan. Kalau alasannya amfibi berarti kepiting tetap menang kan? Karena eman. Nah singkat cerita gini ketika debat saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di mulut itu niku ya kepiting kirang setunggal. Walhasil saroton itu maknane apa? Jawab ya masih ingat betul. Sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misale asu digambar sikile mok telu apa terus gak asu.
Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya itu masih menangi ya itu kerso dadi napa musohe terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada naket, ada intikot. Tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun tamaya zakulun bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era Mbah Mun, ya sudah kalau tamaya zakulun bismin, ya sudah boleh banyak. Makanya jangan ampun kaget kalau suatu saat putrane yai fatwanya secara fikih beda dengan abahnya itu biasa. Dulu Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki itu kitab dikarang abahnya disarai anaknya. Kadang anaknya ngeritik abahnya. Tapi fil ilmi lah ya bukan. Jadi itu biasa. Jadi supaya sampean nanti familiar dengan ikhtilafatil ulama itu familiar. Sayyid Ali Zainal Abidin mbah-mbahnya Habib Muhammad itu enggak derek-derek politik, ngikuti mazhabnya Pak Dinnya Sayyid Hasan. Karena Sayyid Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah. Artinya ya biasa ikut Pak Dinnya. Tapi beberapa orang Hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang soleh, sehingga Al-Adarisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu mimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian enggak ngikuti politik derek no Sayyid Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam ya sudah semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhu. Di kalau badhe tabarruk ngingat yai niki sekaligus kula ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki ditulis yai. Beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi. Beliau ngendikan ketika orang ini beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkharatan al-bimah li. Asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallah ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau ngarang itu lama sekali sekitar tahun ini tak tulis yang mudawan saja, saya agak mau resiko yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu ini tak lama sekali beliau mengarang kitab ini. Itu beliau diantara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan amalatil ilm wabil akhos ulama'u ahli labah. Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah dan bukan sekedar di Ma'la, tapi Ma'la yang dekat Abuya Sayyid Muhammad. Sama masih ingat didawi Sayyid Ahmad Jawane maknane nak sekedar ning Ma'la iku akeh. Tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali kalau yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Sayyid Muhammad, ada Sayyid Abbas, Sayyid Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan ke Cipercani, terus pokoknya agak itu Bang. Terus di antara keinginan beliau ketika ngarang kitab ini adalah saya ingin iltihaq, kata beliau, tak baca lagi ya. Ayyajma'a nafsi, ini asal maulal karim, semoga Allah al-karim ayyajma'a nafsi ma'a hamalatil ilm min ulama'i hadil ummah wa bil akhas. Beliau ingin sama ulama ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamata illallah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau. Kitab ini ditulis lama sekali. Nah, kemudian kitab aslinya dari kitab Al-Iqdul Farid. Kitabnya Sayyid Muhammad. Nah, ini tadi sesuai pesanannya Gus Wafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang dulu. Jadi ini yang kitab ini tak nomerin. Ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitab
Mbah Mun tak nomori, ini nomor yang ada di kitabnya Said Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, yang ini kemudian masalah bagi kita karena kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda. Memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Lah ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan, sementara kita inginnya itu mutabi. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi ijtihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukum wa rasulih, bukan semau gue. Bisa mentakhoda ilaha wa orang yang ikuti apa? Hawa nafsu. Makanya ada seorang kiai di Rembang dulu itu unik. Itu kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh. Alasannya beliau paling utak-atik sekrup ini. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya utak-atik agama. Jadi kiai itu kadang unik. Bahwa rai-rai bakat ulama kok sekolah ning jurusan agama. Iku ora oleh. Mari utak-atik agama. Dia nak jurusan pesawat atau mobil malah boleh, paling utak-atik skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal, kok bisa begitu. Tapi setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri, kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi, bukan muttabi. Akhirnya ribet. Makanya akhirnya terus kita bagaimana? Bangun ngendikan alal akhir ayun arifan fi zamani, mukbilan fi sani, arifan fi zamani dan seterusnya. Ya sudah materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah ini yang kenangan saya sama Mbah Mun. Mbah Mun itu kalau nerangkan tauhid, aslul wujud. Itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi. Itu sama Yai masih digambar. Sama saya ingat betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida. Ya digambar. Mbok gambar bulet kaya apa kata Mbah Mun. Tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar sukses ya sukses. Misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadhil awalim kulliha bulet kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wal hadis la mudamin muhdis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu bangun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualia gitu, Husnul Hamidiyah. Itu digambar tuh banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu hadhi surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia ahli matematika. Itu imam yang didolakan Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ahli matematika, dia jadi wali kan ahli matematika, dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasusnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat 100 sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain. Masa ditanya enggak jawab sama Allah? Silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang ngono diterang. Nisbatus naini wassalasa wal arba'a ila ma nihayatalah.
minal uluf itu sak terus. Itu sama nisbatnya kanisbatisna ini ilal wahid. Artinya kullul adat buah jumlahnya berapa nisbatuhu ilal wahid adalah far'un. Mbok adat loro ya nisbah ilal wahid far'un 3 10 1000 tetap asal usulnya 1. Mbok alam bulet kaya apa? Mulai ana sing Habib ra Habib, mulai macam-macam ngeten iki. Ana sing ngaji niat golek ilmu, ana sing penting ra nang omah. Mulai semua orang sing golek ngaji awalnya serak pengen paham Gus. Lho kiai barokah seribet kan Gus. Awalnya serak pengen paham. Kok delok Habib Muhammad barokah. Gak penting paham. Mulane ngajine kok delok. Kulo ajane ya pegelo tapi yo piye Gus pancen. Wong hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Dakhalal jannah. Ora ana hadis man fahima anni wa ana alhamdulillah hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Jadi banyak orang ngaji dari awal wis niat ra paham aja. Itu Imam Amuddin orang malaikat. Nah, malaikatnya gedek-gedek. Betul juga. Jadi, lah itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difaham. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi, nah itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan itu. Jadi saya ulang lagi terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna napa mukbilan bisa'ni napa arifan di zaman itu diulang. Termasuk kenangan saya ketika ngaji tauhid, beliau termasuk pengagum al-Hamidiyah itu kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah. Bismillah di baknya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di bak ini ada nuqtatil wujud. Semuanya dimulai dari satu titik. Ini ku wujudun wahid, yaitu enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cerita revolusinya Mbah Mun, Mbah Zubair dan beberapa masyayikh untuk menjadi ilmu ini lebih mudah. Makanya saya pesan oke lah kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak kesia atau agak apa itu. Tapi saya mohon tetap ikuti ulama-ulama. Kayak Mbah Mun, kayak Mbah Zubair tadi, tetap menerangkan tauhid. Tapi daripada sampean tetap menjual al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits. Wis sing krungu yo ora paham, kadang muni amin amin ribet kan. Semendingkan gambar mbok apapun ruwete tetap dimulai dari satu. Yes, mohon ini kegendaran Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.